Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Shadaqallahu adzim. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya duduk di sini di hadapan panjenengan. Yang nomor dua, saya mohon izin untuk meminta maaf kepada Ustadz Neman. Ini kali yang kelima meminta saya untuk mengisi ke IKD, dan setiap meminta mesti jawabannya tidak bisa karena jadwalnya benturan terus gitu sampai 5 kali. Filsafatnya kan semuanya mesti ada akhirnya, tidak bisa pun itu ada akhirnya. Dan sekarang insya Allah ada di sini dan bersama panjenengan. Itu artinya akhir dari ketidakbisaan menjadi bisa. Minta maaf Ustaz. Kemudian yang kedua, kayaknya borongan ini Ustadz Neman. Kemarin majelis duha itu yang isi anak saya kayaknya, namanya Habibi Hamzah itu. Itu anak mantu, itu anak mantu saya namanya Habibi Hamzah. Saya bilang ke Mbak Him, nanti satu saat Ustadz Neman tuh menghubungi namanya Muhammad Zainurido, itu anak saya gitu juga. Atau nanti hubungi istri saya sehingga diborong. Ya karena kita sudah tekan kontrak di situ Pak Ustadz. Pingin mengakhiri hidup itu dengan bahagia, karena hidup itu cuma seperti ini. Oke, Ibu Bapak, tema kita hari ini adalah akhir mulia dengan menjadi ibadur rahman. Saya ingin menggabungkan dua indikator penting, yaitu hidup mulia dan ibadur rahman. Apakah hidup mulia bagi kita ini masih terbuka? Apakah masih ada kesempatan bagi kita untuk bisa menjadi orang yang hidup mulia? Itu menjadi pertanyaan awal kita. Kalau kita lihat dari orang-orang terdahulu, itu kayaknya sudah habis. Tapi kalau sudah habis, kemudian apa artinya kita hidup? Itulah kenapa ayat yang pertama itu adalah ayat yang memberikan kepada kita harapan besar bahwa kita bisa menjadi orang mulia. Ada kesempatan bagi kita, ada peluang bagi kita, walaupun peluang itu sudah diambil oleh orang-orang yang terdahulu dari kita. Mari kita lihat di mana letak peluangnya. Ayat yang dibaca tadi, hampir seluruh yang ada di masjid ini itu dugaannya sudah hafal. Karena saking hafalnya sampai di luar kepala.
Karena sudah di luar kepala, maka banyak yang sudah lupa. Kecuali yang tidak lupa. Ya, Allah katakan ya ayuhan nas. Yang menarik kita cermati awal dalam panggilan itu, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kata-kata an-nasu. An-nas itu diartikan manusia. Ketika kita mengartikan, mengambil makna bahwa an-nas itu manusia, maka sebetulnya kita bisa terbentur-bentur dengan ungkapan yang lain. Manusia itu satu saat disebut dengan ujaran an-nasu. Tapi satu saat manusia itu disebut juga dengan kata-kata al-insan. Satu saat manusia disebut dengan al-bashar. Misalkan Quran mengatakan ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, tetapi ada wahyu yang diberikan Allah kepadaku. Rasul disuruh mengatakan begitu di surat Kahfi akhir. Bahwa al-bashar itu juga diartikan manusia. Tetapi satu saat ada Pak Ustadz mengatakan al-insan makhlul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Nah, al-insan di situ itu juga diartikan manusia. Tetapi ketika kita membaca ya ayuhan nas, itu an-nas itu juga diartikan juga manusia. Yang menjadi pemikiran kita adalah sama-sama manusia dengan sebutan yang berbeda. Itu artinya bahwa ada fungsi yang berbeda pula. Ketika sama-sama makna dengan fungsi yang berbeda, artinya kita mesti melihat secara saksama. Allah katakan ya ayuhan nas, tidak mengatakan al-bashar, juga dikatakan al-insan. Ketika dikatakan al-bashar, itu berarti manusia dalam pendekatan biologis. Kalau manusia itu didekati dengan pendekatan biologis, bagaimana postur tubuhnya, bagaimana kerangka manusia, bagaimana manusia awal diciptakan, itu namanya al-bashar. Ya, basyarum mislukum, manusia seperti kalian, yuha ilayya, tapi diwahyukan kepadaku. Walaupun sama-sama lapar, tetapi ada yang membedakan. Lapar kita berbeda dengan laparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu basyar, sama-sama punya lapar, sama-sama punya haus. Kita haus, Rasul haus. Kita punya keluarga, Rasul punya keluarga. Kita berdagang, Rasul berdagang. Kita payah, Rasul juga payah. Itu artinya apa? Secara biologis, bahwa setiap manusia itu sama. Itulah kenapa Nabi Adam alaihissalam disebut sebagai Abul Bashar, bukan Abul Insan. Artinya apa? Bashar kondisi manusia secara umum. Manusia yang tidak memperdulikan apakah itu benar atau salah, itu akan berbeda ketika manusia itu disebut sebagai al-insan. Ketika manusia itu sudah disebut sebagai al-insan, itu berarti manusia sudah mendekati kepada satu titik untuk menentukan salah dan benar. Makanya dikatakan al-insan makhlul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Ketika orang sudah mengatakan benar salah, tahu mana yang hak, mana yang batil, maka dia bukan al-bashar lagi. Sudah meningkat derajatnya, jadilah dia al-insan. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah kita ini sudah masuk ke dalam al-bashar? Jawabnya sudah. Kita punya telinga, kita punya hidung, kita punya lisan, perut kita bisa keloncongan,
Satu saat kita payah juga. Apakah kita sudah masuk ke dalam al-insan? Jawabannya tunggu dulu. Sudahkah kita mengenal mana yang hak dan yang batil? Ketika kita sudah bisa menentukan mana yang hak dan yang batil, maka masuklah kita sebagai al-bashar sekaligus sebagai al-insan. Itu yang menarik. Dan yakin di dalam sini, kajian ini dua-duanya masuk pada diri kita. Kita ini adalah al-bashar, kita ini adalah al-insan. Lalu berikutnya, ada apa dengan Anas? Nah, kalau Anas itu pendekatannya adalah sosiologis. Ketika manusia sudah membutuhkan manusia yang lain, ketika sudah membutuhkan orang yang lain, ketika kita berkomunikasi satu dengan yang lain, ketika kita membuat jamaah seperti ini, maka kita ini disebut sebagai Anas. Berjamaah kita, su'uban wa qabailan. Kita bersuku-suku, kita berbangsa-bangsa. Nah, kalau sudah begitu, berarti kita ini masuk dalam konteks Anas. Kalau tiga-tiga kita satukan, lalu kita bandingkan dengan diri kita, kayaknya masuk deh kita ini. Sebagai al-bashar, sebagai al-insan, sebagai Anas. Tiga-tiganya itu adalah it's me. Itu adalah aku. Itu adalah aku. Aku ini manusia biasa. Tapi aku bisa menentukan yang baik dan yang buruk. Aku butuh teman. Aku butuh orang berkomunikasi. Aku butuh berjamaah dengan yang lain-lain. Artinya Anas itu sebutan secara umum. Semua orang masuk. Kalau itu dikaitkan dengan kemuliaan, maka peluang bagi kita untuk menjadi orang mulia tetap ada. Peluang untuk kita menjadi orang mulia tetap ada. Allah sajikan di situ. Makanya Allah katakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Kalau ada laki-laki, Allah ciptakan perempuan. Laki-laki itu pasangannya adalah perempuan. Bagaimana kalau Pak Ustadz, perempuan pasangannya perempuan? Jawabannya apa? Tidak bagus. Bagaimana kalau laki-laki pasangannya laki-laki? Jawabannya apa? Tidak bagus. Bagaimana kalau dipaksakan? Jadilah kaum Sodom yang hancur, yang berantakan. Bagaimana kalau itu dilegalkan? Jawabannya, yang melegalkan akan menuai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang melegalkan itu salah besar. Yang melegalkan itu akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka putuskan. Itu apa? Allah ciptakan berpasang-pasangan. Laki-laki, perempuan. Ada yang gendut, ada yang kurus. Ada yang tua, ada yang muda. Ada yang sehat, ada yang sakit. Ada yang berkudung. Oh, enggak ada berkudung semua. Kewale. Iya. Berpasang-pasangan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya beraneka ragam. Allah ciptakan itu. Jangan memaksakan kehendak. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendaki perbedaan. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Perbedaan itu selalu ada pada diri kita. Taruhlah dalam satu keluarga, maka dalam satu keluarga itu pun orangnya akan menjadi yang berbeda-beda. Jangan memaksakan untuk menjadi sama. Ketika memaksakan menjadi sama, yang terjadi adalah kehancuran. Yang terjadi adalah tidak keharmonisan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
kami jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa berbeda-beda? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Ini Bapak, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki kita berbeda. Jujur mesti kita katakan, kita ini tidak pernah bercita-cita untuk menjadi orang Jawa. Jujur mesti kita katakan, kita ini tidak pernah menginginkan lahir sebagai orang Madura. Dan kita pun tidak pernah menginginkan lahir sebagai orang Indonesia. Kita lahir itu bukan kehendak kita, tapi kita lahir itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menghendaki kita itu lahir. Kalau Allah tidak menghendaki kita lahir, niscaya kita tidak ada di sini. Untuk apa perbedaan itu? Supaya saling mengenal kita, supaya kita saling mengerti satu dengan yang lain. Baru setelah perbedaan-perbedaan yang ada, Allah berikan garis keras di situ. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa yang paling bertakwa. Mana yang lebih mulia? Orang Jawa dan orang Madura. Mana yang lebih mulia? Jawabannya apa? Yang paling bertakwa. Mana yang paling mulia, orang Indonesia dengan orang Arabia? Oh, mana? Yang paling bertakwa. Bu, Pak Ustadz, tapi itu kan Arab. Jenggotnya panjang. Ya kalau ukurannya jenggot, Fir'aun itu juga berjenggot. Tahu nggak bahwa Nabi Musa itu pernah narik jenggotnya Fir'aun? Nabi Musa waktu kecil itu digendong Fir'aun ditarik jenggotnya. Itu kalau ukurannya jenggot, Fir'aun itu juga berjenggot. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah siapa yang bertakwa, bukan yang paling panjang jenggotnya. Tidak. Saya tidak sepakat itu. Kalau yang paling panjang itu yang paling mulia. Ya, orang mengatakan, ya, tapi dia itu kemana-mana kan berbaju besar, berjubah kemana-mana. Kalau ukurannya jubah, saya juga tidak sepakat. Saya pernah ke Mekah, saya pernah ke Madinah, saya pernah ke Jeddah. Saya lihat orang-orang di sekitar itu, apa yang terjadi. Orang ngingu kambing itu pakai jubah. Ngangkat batu itu juga berjubah. Maka ukurannya bukan jubahnya itu, tetapi ukurannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Ibu Bapak, melihat orang yang bertakwa itu tidak melihat bangsanya, tidak melihat bagaimana penampilannya, tetapi bagaimana dia ini berpendekatan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Ayat inilah yang ditangkap oleh Rasul SAW. Dan kita berpeluang untuk menjadi orang mulia juga di situ. Ada peluang bagi kita. Bagaimana kita mempresentasikan diri kita supaya bisa mengambil peluang itu. Nah, itu urusan nanti kita bicarakan baik-baik. Oke. Mari kita lanjut. Itulah satu saat Rasul SAW ditanya oleh para sahabatnya. Apa katanya? Su'ila Rasulullah SAW. Rasul SAW itu pernah ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, ayuhan nasi akram, siapa manusia itu yang lebih mulia?
Yang lebih akram itu siapa? Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa? Akramuhum indallahi astahum. Siapa orang yang paling mulia itu? Rasul menjawab, siapa kemuliaan mereka itu yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat itu mempertanyakan berikutnya, oh, laisa an hada nas'al. Bukan itu yang aku tanyakan, kata para sahabat. Yang saya tanyakan bukan itu jawabannya. Apa katanya? Oh, Rasul menjawab, kalau bukan itu, fa akramun nas Yusufu. Kata Rasul, jawaban yang kedua, oh kalau begitu, yang paling mulia adalah Yusuf, Nabi Yusuf. Kenapa kok Nabi Yusuf menjadi orang yang paling mulia, menjadi jawaban dari Rasul SAW? Karena memang Nabi Yusuf itu dilahirkan menjadi orang yang mulia. Walaupun sebelum menjadi orang mulia, dia tercapik-capik. Kenapa? Dia pernah dibuang di sumur. Ini bukan berarti kalau ingin menjadi orang mulia dibuang dulu di sumur. Tidak. Itu bagian dari apa yang dilakukan oleh dia, derita. Apa yang terjadi? Dia pernah disakiti oleh saudara-saudaranya. Disakiti oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya menyakiti. Ini juga tidak berarti kalau kita pengen jadi orang mulia harus disakiti duluan. Nah, tidak harus begitu mengartikannya. Dia pernah dijual untuk menjadi budak belian. Nah, kalimatnya sama. Ini bukan berarti kalau pingin jadi orang mulia harus pengalaman dulu dong. Jadi menjadi budak belian. Enggak begitu. Tidak. Ya. Tidak harus menjadi budak. Dia pernah dicakar-cakar oleh perempuan cantik. Ini juga tidak berarti kalau pengen mulia kudu dicakar wanita cantik dulu. Tidak harus begitu mengartikannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan peristiwa dari peristiwa itu untuk mengokohkan dia. Saya tadi cerita ke Ustadz Iman, ini santri-santri hadir apa enggak? Oh, sebagian hadir. Hadir. Ya, kalau Ustadz itu kebayang bagaimana jadi repotnya jadi santri. Jadi santri itu repot. Harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Ya kalau pengen mulia ya dilakoni saja. Dilakoni saja. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulnya memberi kabar pada kita bahwa Yusuf itu adalah salah satu sosok orang yang mulia. Kenapa dia? Dia adalah orang yang mulia. Toh akhirnya dia menjadi penguasa. Dia menjadi orang yang mampu mengelola harta negara. Tapi Nabi Yusuf itu pintar mengelola negara, uang. Keuangan negara itu dia yang mengelola. Sehingga Mesir itu menjadi makmur. Oleh karena itu untuk jadi orang mulia kayaknya butuh pintar juga ngatur harta. Butuh pintar. Ojo sampai karena punya harta terus dihabis-habisin, tidak. Butuh pintar, ya. Pintar ngatur dan pintar mencari. Kalau cuma pintar ngatur tidak bisa pintar mencari, repot, sing diatur tidak ada. Apa yang mau diatur? Dia menjadi penguasa di satu negara. Dia menjadi orang mulia di hadapan manusia. Kenapa? Saudara-saudaranya dibantu oleh dia. Toh akhirnya saudara-saudaranya dibantu oleh Nabi Yusuf AS. Dibantu saudara-saudaranya.
Membantu keluarga itu bagian dari perbuatan orang mulia. Ayo coba kita. Sudahkah kita membantu saudara-saudara kita? Sudahkah kita membantu keluarga kita? Bukankah itu perbuatan Yusuf alaihissalam? Bukankah itu perbuatan orang mulia? Nah, kalau kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang mulia, bantu keluarga itu. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam membantu keluarganya. Allah perintahkan di situ. Bantu di dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nabi Yusuf alaihissalam pinter mengelola uang negara, dia bendahara negara. Bagaimana kita menjadi orang mulia? Ya, ekonomi kita mesti stabil, rumah tangga kita mesti stabil, pinter ngatur bagaimana ngatur kondisi keluarga. Itu harus dipelajari oleh kita. Kenapa? Supaya tidak kemana-mana cari hutang. Orang kalau kemana-mana cari hutang itu mukanya hilang. Coba itu, sekedar mau menengadahkan muka saja, mereka sudah tidak berani. Kenapa malu dia? Kenapa kok sampai malu seperti itu? Karena dia tidak pintar mengatur bagaimana rumah tangga itu. Orang mulia kayak Nabi Yusuf itu ternyata pandai mengatur ekonomi rumah tangga keluarga. Kalau kita pengen jadi orang mulia, maka kita mesti pinter ngatur ekonomi rumah tangga kita. Nabi Yusuf alaihissalam, dia adalah orang mulia. Dia menjadi penguasa. Penguasa itu mulia kayak Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana dia? Ya belajar. Ketika dia akan ditunjuk menjadi penguasa, dia memilih jabatan itu. Aku ini hanya mau diberi jabatan sesuai dengan kemampuanku. Karena kemampuannya adalah mengelola tentang dunia, mengelola harta, maka yang dipilih adalah menjadi bendahara negara. Jangan ngelakoni di luar kemampuannya. Bahaya. Bahaya, apalagi kalau rebut-rebutan jabatan. Sebentar lagi itu kan pilihan bupati, pilihan gubernur. Mandi sendiri saja masih belum mampu, sudah pengen jadi wakil gubernur. Lalu rakyatnya mau jadi apa? Nabi Yusuf alaihissalam tidak seperti itu. Nabi Yusuf itu hanya mau diangkat sesuai dengan kapasitasnya. Lalu dia diangkat menjadi bendahara negara dan dia mulia karenanya. Nah, bagaimana dengan kita? Lakoni apa yang menjadi kemampuan kita. Setiap orang itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberi kemampuan sendiri-sendiri. Ya, dia orang mulia. Yang berikutnya kata Nabi SAW, kenapa Yusuf itu representasi dari orang mulia? Karena dia seorang nabi. Dia seorang nabi. Nabi itu tidak semua orang terpilih di situ. Di antara orang-orang yang beriman yang paling baik, maka dialah naik menjadi nabi. Di antara nabi-nabi yang paling baik, jadilah rasul. Di antara rasul-rasul yang baik, jadilah ulul azmi. Ada kriteria di situ. Dia seorang nabi. Dia adalah orang mulia. Dia adalah putranya Yakub alaihissalam. Seorang nabi, putra seorang nabi. Dia orang hebat, bapaknya orang hebat.
Nabi Yusuf putra Nabi Yakub. Nabi Yusuf itu nabi, Yakub itu juga nabi. Nabi Yakub putra dari Nabi Ishak. Nabi Yakub itu adalah seorang nabi, Ishak itu juga seorang nabi. Nabi Yusuf orang mulia, bapaknya orang mulia. Bapaknya orang mulia, anaknya orang mulia. Nabi Ishak seorang nabi, putra seorang nabi. Siapa? Bapaknya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya apa? Orang mulia itu terkait dengan masa. Orang mulia itu ternyata ada aliran darah yang mesti difikirkan. Oleh karenanya maka, kalau mau cari mantu, jangan syukur-syukur. Jangan pokok asal dapat. Ini mbak-mbak kalau mau cari suami, lihat dulu dia ini anaknya siapa, memangnya siapa dia. Lihat dulu. Ya. Jangan sampai mengatakan, loh ini dapat sesuai untung dapat. Loh bukan untung dapat, tapi dilihat dulu. Ya, dapat yang nasabnya bagus. Nasab itu akan berpengaruh terhadap kemuliaan kita. Contohnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak terbantahkan itu. Ayo coba. Nah, itu dia. Hati-hati golek bojo. Ya. Coba nanti kalau mbak-mbak cari suami salah pilih. Suami yang suka ngopi. Pulangnya tengah malam. Memangnya mau di rumah sendirian? Coba itu. Hati-hati di situ ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah Nabiullah, nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala, ibnu Nabiullah, putra Nabiullah, ibnu Nabiullah, ibnu Khalilullah. Dia adalah putra Nabi, putra Nabi, putra Nabi, putra kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu laisa an hada nas'al. Mereka mengatakan, apa katanya? Bukan itu yang kami tanyakan. Kata siapa? Kata para sahabat itu. Kalau Nabi mengatakan, fa'an ma'atinil Arab. Tuh, kalau begitu, kamu akan tanya tentang orang-orang Arab. Apa katanya? Ya. Yang ditanyakan adalah orang Arab yang paling mulia. Siapa orang Arab yang paling mulia? Jawabannya ternyata qala fahiyarukum fil jahiliyah hiyarukum fil islami. Orang yang paling mulia adalah orang yang baik, orang yang terbaik saat jahiliyah, dan tetap menjadi orang terbaik saat Islamiyah. Itu orang mulia. Ketika dia masih jahiliyah, menjadi jahiliyah, dia sudah menjadi orang baik, menjadi dermawan, menjadi orang terhormat. Tetapi ketika dia menjadi Islam, dia tetap menjadi orang yang terbaik. Itulah orang mulia. Lalu bagaimana kita ini? Kita ini keturunan seperti Nabi Yusuf tidak? Kita ini mau mengandalkan ketakwaan kita masih tanda tanya belum maksimal. Lalu bagaimana kita ini mengambil peluang? Jawabannya apa? Jadilah orang baik-baik. Sebelum ngaji juga orang baik-baik, setelah ngaji tambah baik kita. Jadi baik. Waktu muda jadi orang baik-baik, sudah tua menjadi orang yang tambah baik. Ya. Jangan ikuti omongan orang yang tidak bertanggung jawab. Apa kata orang? Muda berfoya-foya, sudah dewasa menghabiskan harta,
tua bahagia, kalau mati masuk surga. Apa? Bohong. Pasti bohong dia. Itu omongan orang-orang bohong. Jangan diikuti. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin menjadi orang baik, ketika jahiliyah kita masih baik, kemudian ketika Islamiyah menjadi baik, lalu kunci baiknya di mana? Kunci untuk menjadi orang yang baik, lalu menaik tahta menjadi orang yang mulia, itu ada di mana? Ternyata di mana coba? Di hati dan perbuatan kita. Ya. Jawabannya, kuncinya ada di hati dan perbuatan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya melihat kepada suwarikum, rupa kalian, wa amwalikum, dan harta kalian. Bukan hanya itu yang dilihat. Allah itu tidak melihat bagaimana dandanannya, bagaimana macaknya, bukan itu. Allah itu tidak hanya melihat berapa hartanya. Tidak sama dengan penglihatan kita. Kalau penglihatan kita, para masyarakat ini, coba lihat. Orang itu kalau banyak hartanya, banyak kekayaan, banyak pemberiannya, orang itu menjadi hormat, dipuja dia, tajir dia ini. Banyak uangnya, orang hormat. Coba kalau orang biasa-biasa saja, ayo coba, orang itu kalau banyak harta itu dipuja dengan orang. Boleh nggak kita punya harta? Boleh. Jangan bercita-cita jadi orang miskin. Nanti kalau cita-citanya jadi orang miskin nggak bisa haji. Memangnya bayar apa dengan hajinya? Dibayar pakai apa? Cita-cita ya cukup. Walakin akan tetapi yang duru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, apa yang dilihat? Ila qulubikum. Melihat kepada hati-hati kalian. Wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Ya, itu dilihat oleh Allah. Bagaimana hati kita, bagaimana amal kita, itu bagian sesuatu yang menjadi bidikan kita, dibidik oleh kita, supaya apa? Supaya menjadi orang baik kita ini. Lalu kalau jadi orang baik memangnya apa? Jadi orang mulia. Orang mulia itu orangnya baik. Seperti siapa? Seperti kita. Seperti kita, bukan seperti saya. Mana yang lebih baik? Yang di depan atau yang di belakang? Nggak tahu. Bisa jadi penjenengan lebih baik dari aku. Kenapa? Dosanya tidak banyak. Saya kalau lihat ini, yakin deh, ini lebih baik dari pas saya. Kenapa? Karena dosanya lebih sedikit dari aku. Penjenengan itu dosanya lebih sedikit dari aku. Kenapa? Penjenengan belum lahir, aku ini sudah melakukan dosa. Karena aku lebih tua. Orang tua itu dosanya lebih banyak daripada yang baru lahir. Kenapa? Dia ini sudah berbuat duluan, sementara yang belum lahir belum dihitung dosa. Ya. Tetapi yang muda harus hormat kepada yang tua. Kenapa? Ibadahnya lebih lama. Yang muda belum bisa apa-apa, yang tua ini sudah pintar sholat, pintar ngaji. Makanya anak muda-muda itu ngajari ngaji orang tua, hati-hati. Orang tua itu gampang tersinggung. Kenapa? Karena merasa pengalamannya sudah banyak. Ya. Kenapa banyak orang tua-tua itu putus asa ngaji enak-enak, moro-moro leren. Kenapa coba kira-kira? Tersinggung itu. Tersinggung. Kenapa kok tersinggung? Ya karena pengalamannya sudah banyak. Saya ngajari bocah. Bocahnya kok melinting lagi. Leren kabeh gitu. Ya, caranya apa? Harus difahami itu. Ya. Jaga hati, jaga amalan.
Nah, jaga hati kita, jaga amalan kita. Kalau kita bisa menjaga hati kita, menjaga amaliyah kita, maka kita akan menjadi orang baik. Kalau kita sudah menjadi orang baik, kita bisa menjadi orang yang mulia. Seperti apa? Seperti ibadur rahman. Nah, ini dia. Coba. Ibadur rahman itu adalah perilaku orang-orang mulia. Bagaimana dia ini melakukan satu aktivitas perbuatannya? Mari kita lihat. Santai-santai saja. Suratnya yang dibaca tadi, ya. Al-Furqan 63. Wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman. Dan hamba-hamba ar-Rahman. Ketika kita mengatakan wa ibadur rahman, ngapain sih kok bunyinya ibadur rahman? Kok tidak Abdur Rahman? Ayo, ayo, siap. Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa kok disebut ibadur rahman? Kok tidak disebutlah Abdur Rahman? Bukankah nama-nama yang berselebaran di kanan kiri kita itu namanya Abdur Rahman, bukan ibadur rahman? Apa jawabannya? Karena ibadun, al-ibad itu jamak dari abdun. Ibadur rahman, ibadu itu merupakan jamak dari abdun. Kalau satu orang disebutlah Abdur Rahman. Kalau banyak orang disebutlah ibadur rahman. Nah, itu dia. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut beberapa orang dengan menggunakan kata-kata jamak al-ibad. Ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman. Artinya apa? Hamba-hambanya itu banyak. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Jadi orang baik, akhirnya jadi orang mulia. Tapi jangan lupa, jaga hati, jaga amaliyah. Jaga hati, jaga amal. Ya. Ibadur Rahman, hamba-hamba Rahman. Pertanyaannya, kenapa kok tidak ibadur Rahim? Ayo, kenapa kok tidak ibadur Rahim? Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu bersifatnya general. Sedangkan Ar-Rahim itu lebih spesifik. Orang bisa mendapatkan rahmannya Allah, belum tentu dia mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir itu bisa saja mendapatkan rahmannya Allah, tapi belum tentu mendapatkan rahimnya, karena dia harus dilempar di neraka. Kalau kita apa? Dapat dua-duanya. Dapat rahman dan dapat rahim. Tapi rahman rahimannya Allah, jangan diartikan yang lain. Karena kalau diartikan yang lain, orang perempuan tidak masuk di situ. Sampean dapat apa, Mbak? Dapat dua, Pak Ustadz. Apa? Dapat rahman dan dapat rahim. Kiamat itu. Tidak boleh orang perempuan itu kawin dua. Walaupun itu rahman dan rahim, nggak boleh. Ini bergurau. Ibadur Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan Ar-Rahman. Artinya apa? Kasih sayangnya luar biasa. Ada sebuah gambaran begini, menggambarkannya. Ada raja hutan. Raja hutan itu singa, ya, singa raja hutan. Raja hutan itu adalah singa. Oke. Apa yang terjadi? Raja hutan itu sudah 1 bulan tidak makan. Apa yang kita pikir? Kalau raja hutan 1 bulan tidak makan, pasti deh raja hutan itu kelaparan. Setuju nggak? Setuju. Lalu
tiba-tiba ada kijang sedang berjalan di hadapannya. Kidang, tahu idang? Kalau tidak mau kidang, jalan. Ada binatang lewat di depannya. Bayangan kita coba bayangkan, apa yang dilakukan oleh raja hutan itu? Pasti deh diterkam. Pasti diterkam dan dimakan. Kenapa? Sebulan dia tidak makan. Oke deh, kita lanjutkan. Lalu bagaimana kalau ternyata yang jalan itu bukan kijang, tetapi anak si raja hutan? Apakah anak raja hutan itu juga diterkam? Jawabnya apa kira-kira? Enggak deh, enggak. Padahal dia kelaparan seperti itu. Apa yang terjadi? Ternyata anaknya itu tidak dimangsa oleh dia. Tidak diterkam oleh dia. Kenapa dia? Ada rahman di situ. Ada kasih sayang di situ. Itu gambaran kasih sayang. Samalah seperti digambarkan dalam satu hadis. Ada seorang ibu-ibu yang berani terjun di medan perang. Lalu dia masuk di tengah-tengah orang yang menjadi tawanan perang. Ibu itu tidak memperdulikan apakah dia akan terkena panah, akan mati di medan perang, atau dia akan dihukum lebih dalam. Nggak peduli ibu itu. Turun di medan perang dia, di tengah-tengah laga dia, di tengah-tengah tahanan perang dia. Apa yang terjadi? Ternyata ibu itu sekedar mencari bayinya. Karena ibu itu punya bayi yang masih kecil, yang perlu disusui, tetapi bayinya hilang. Tidak ketemu di situ. Datanglah ibu itu, dicari dengan ibu dengan tanpa ketakutan seperti apapun. Andai kata terjadi sesuatu pada dirinya, tewas dia. Siapapun akan dilawan oleh dia. Pertanyaannya, coba kalau bayinya ketemu, kira-kira bayinya itu dilempar atau tidak? Jawabnya apa? Ternyata tidak. Ketika ketemu bayinya itu digendong, lalu ditaruh di dadanya oleh ibu itu. Ditaruh di dadanya, lalu disusui anak itu. Tanpa memperdulikan resiko yang akan terjadi pada dirinya. Apa itu? Itulah kasih sayangnya ibu kepada anak. Makanya menjadi heran ya, kok ada orang punya anak lalu dibuang di tong sampah. Itu ibu macam apa? Coba itu. Kalau ini, itu kan ibu yang pikirannya tidak waras. Nggak bisa seperti itu. Rasulullah SAW menggambarkan seperti itu. Dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata lebih dari itu. Ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmannya tertuju pada kita semuanya. Di mana lebih hebatnya sebutan ini? Ibu Bapak, kalau dilihat dari tata bahasanya, ini tanya ke Ustadz Niman, ibadu itu jadi mudhafnya, Ar-Rahmani itu jadi mudhafun ilaih. Dua kalimat itu namanya idhofah, bahasa Indonesianya namanya frasa. Hamba-hamba Ar-Rahman. Itulah kenapa dibaca Ar-Rahmani, tidak dibaca Ar-Rahman atau Ar-Rahmana, karena dia adalah mudhafun ilaih. Ketika ibadu itu disandarkan kepada Ar-Rahman, salah satu min asma'il husna, salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, maka sandaran itu akan menentukan apa yang akan terjadi pada dua sandaran itu. Samalah seperti rumah. Apalah artinya rumah? Tetapi rumah itu maknanya akan dahsyat, bahkan mengerikan, tergantung kemana itu akan disandarkan.
seperti Baitullah. Coba kita lihat Baitullah. Baitun itu rumah, Allahi Allah. Sehingga Baitullah diartikan rumah Allah. Nah, ketika rumah itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rumah itu menjadi dahsyat. Bahkan seluruh umat Islam sedunia itu berusaha untuk mengunjungi dan datang kepadanya. Tergantung sandarannya kemana. Ya, akan mengerikan lagi, masih Baitun, rumah. Iya, kalau rumah itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekarang rumah dia sandarkan kepada sakit, orang sakit. Jadilah rumah sakit. Apa kira-kira? Ngeri deh kita. Di mana Mbah Wadi? Mbah Wadi di rumah sakit itu pikirannya udah kacau kita ini. Di mana Mama Yati? Mama Yati ada di sini. Ada namanya Mama Yati. Aku enggak ngerti lagi, dia ada di sini. Nah, tergantung bagaimana dia menyandarkan dan kepada siapa disandarkan. Sandaran itu akan berpengaruh. Waktunya enggak jauh. Oke, sip. Ibadur Rahman, hamba-hamba Rahman, disandarkan kepada Ar-Rahman, itu artinya mempunyai pengaruh yang luar biasa. Ya, hamba-hamba Ar-Rahman. Allati yamsuna alar ardi haunan. Orang-orang yang kalau dia berjalan di bumi haunan. Haunan itu rendah hati. Bukan hanya rendah hati, tetapi mayuri itu fasad. Harus diikuti. Rendah hati yang dia tidak menginginkan kerusakan. Karena banyak terjadi orang yang ketok klemak-klemak tapi buat kerusakan luar biasa. Bukan itu haunan itu. Ada orang yang kelemar-kelemar, kelewat-kelewat, tapi dahsyatnya luar biasa kerusakan yang dibuatkan. Oleh karena itu maka haunan itu mesti diikuti dengan kata-kata la yuridul fasad. Orangnya kalem, orangnya tenang, dan tidak menginginkan adanya kerusakan. Itu ciri ibadur Rahman yang pertama. Orangnya tidak kemelinti, orangnya tidak arogan, orangnya tidak kasar. Nah, oleh karenanya kata-kata haunan itu menjadi penting. Nanti kalau pulang dari sini ada orang yang arogan bilang, masa tidak tahu kata-kata haunan? Haunan itu orangnya lembut, orangnya tenang, orangnya tidak kasar, la yuridul fasad. Yang paling penting, tidak menginginkan terjadi kerusakan. Itu ciri yang pertama. Wa idza khatabahum jahiluna, dan apabila ada orang-orang yang bodoh mengatai pada mereka, qalu salaman, artinya mereka mengucapkan salaman. Oke, satu ciri. Yang nomor dua cirinya apa? Nah, cirinya dua. Waladina, dan orang-orang yang yabituna li rabbihim, dan orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk Tuhan mereka. Li rabbihim. Apa? Sujadan wa qiyaman. Orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya sujadan wa qiyaman. Menghabiskan waktunya untuk berdiri dan sujud. Itu ciri siapa? Ciri ibadur Rahman, ciri orang yang berbuat kebaikan, ciri orang yang mulia. Itu salah satu cirinya begitu. Sujadan wa qiyaman, sujud dan berdiri, itu cirinya. Maksudnya apa? Dia habiskan waktunya bukan di kafe-kafe, bukan main gaple,
bukan main HP, bukan. Ayo, sekarang yang suka-suka main handphone sampai tengah malam, main game, apakah itu termasuk ibadur rahman? Jawabnya enggak. Enggak. Ibadur rahman itu menghabiskan malamnya li rabbihim sujadan wa qiyaman. Menghabiskan waktunya untuk Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Itu tentang malam. Sholat ya, malam-malamnya dibuat sholat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat malam. Dan yang menarik, sholat malam itu adalah kebiasaan para nabi, kebiasaan para rasul, kebiasaan orang-orang mulia. Sehingga pertanyaannya kepada kita, benarkah kita ini ingin menjadi orang mulia? Jawabannya, bagaimana sholat malam kita? Lah kalau sholat malam saja sudah aras-arasen, boro-boro pengen jadi orang mulia. Ayo coba. Ada sebuah kisah, mudah-mudahan cukup waktunya. Kisah sering saya ceritakan. Ada seorang raja, dia seorang nabi juga, namanya Ilyasa. Dia adalah seorang raja, dia adalah seorang nabi, namanya Nabi Ilyasa. Takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak punya keturunan. Loh, nabi yang punya istri tapi tidak punya anak, namanya Ilyasa. Dia raja. Karena dia adalah raja, maka dia ada kekuasaan yang di pundaknya. Dia akan mewariskan tahtanya, akan mewariskan kerajaannya. Kepada siapa dia? Ayo coba. Kepada anaknya? Enggak punya anak dia. Kepada saudaranya? Enggak. Kepada keponakannya? Enggak. Ternyata apa? Sayembara dia. Apa sayembaranya? Siapa orang yang berani tidak tidur di malam hari, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujadan wa qiyaman, sujud dan berdiri di malam hari, dan berpuasa di siang hari, ambil kerajaan ini. Ayo coba. Itu sayembara. Siapa yang berani berdiri di malam hari dan sujud, kalau siang hari berpuasa, ambil kerajaan ini. Kata Raja Ilyasa, tidak ada yang berani. Andai kata ditawarkan di sini pun, kayaknya juga nggak ada yang berani deh. Jawabnya, kenapa? Sering kebablas. Kenapa bablas? Tidurnya kemalaman. Kenapa tidurnya kemalaman? Kakean main TikTok, main game, nggak boleh menyia-nyiakan waktu itu. Lalu apa yang terjadi? Ternyata ada salah seorang yang mau menerima tawaran itu. Hebat orang itu. Karena dia menerima, maka diberikan betul kerajaan itu. Ayo, siapa yang mau menerima? Jawabnya Zulkifli. Kenapa si Zulkifli itu mau menerima setiap malam dia sujud dan wa qiyaman? Karena dia seorang nabi. Nabi itu pekerjaan rutinnya, lagu wajibnya adalah berdiri dan sujud di malam hari. Orang-orang mulia seperti itu. Kalau kita ingin menjadi orang mulia, salah satu amalannya ini. Ya. Hatinya rendah hati, lalu bangun di malam hari. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya kurang. Iya, afwan Ustaz, kurang 10 menit. Itu tadi. Ini Bapak, ada 7 hal yang perlu dicermati oleh kita supaya kita menjadi orang mulia. Menjadi orang baik dulu, menjadi orang mulia, lalu kita disebut sebagai ibadur rahman.
Terima kasih. Saya mohon maaf karena ada tanya jawab, tetapi nanti jam 9 persis saya minta izin. Karena lagi ada pengajian teman-teman di kelompoknya T. Pengajian T namanya. Apa T? Tahu, tempe, terong, tomat, tauco, teri. Ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.